Selama ini juga banyak pendamping desa itu yang double job, Pak. Dia pendamping desa nerima gaji dari pemerintah, juga dia nerima sebagai penyelenggara pemilu, Pak. Ada juga, Pak. Dan itu tidak dievaluasi selama ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke sobat, apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya, selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa juga ya. Nah, di rapat Komisi 5 DPR RI pada hari kemarin ini ada hal yang menarik ya, mengenai pembahasan pendamping desa. Nah, kita ketahui pendamping desa ini sangat dibutuhkan ya bagi pemerintahan desa. Nah, apakah di desa sobat pendamping desa ini berfungsi dengan baik sesuai dengan tupoksinya dan secara profesional? Coba komentar di bawah ya. Ada rapat kerja antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Komisi 5 DPR RI disinggung mengenai peran pendamping desa. Nah, kita ketahui ya di sini banyak pro dan kontra mengenai pendamping desa. Apa sih fungsinya? Karena kita lihat tidak sedikit juga yang berkomentar di video-video yang lalu ini seperti apa sih pendamping desa ini, ada manfaatnya nggak sih bagi pemerintahan desa? Nah, kalau di daerah saya sendiri, pendamping desa ini sangat berfungsi ya, sangat dibutuhkan bagi pemerintahan desa. Tidak hanya sebagai pembina, tetapi juga sebagai jembatan ataupun mediasi antara Kementerian Desa dan pemerintahan desa tentang regulasi-regulasi yang terbaru. Kita akan coba analisis ya, rapat kerja antara Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, sobat. Oke. Banyak kader yang menanyakan terkait lagi-lagi pendamping desa. Jelasnya itu seperti apa? Kalau memang perlu evaluasi kapan? Kalau teman-teman punya hak untuk mengajukan itu kapan? Apakah tahun depan? Apakah bisa tahun ini? Karena kita selalu ditanya, termasuk sesama anggota fraksi pun saling tanya. Jawabannya sama-sama tidak tahu, tidak jelas. Nah, di forum ini nanti mohon dijelaskan sejelas-jelasnya mumpung bulan puasa. Maturun. Pendamping desa itu di sana itu kan ada yang suara-suara sumbang sudah rekrutmen baru, ada yang diperpanjang. Yang jelas itu bagaimana, Pak? Memang itu diperpanjang atau rekrutmen baru? Kalau rekrutmen baru, ya mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sriyanto nanti, teman-teman ini untuk bisa mendukung yang ada di lapangan. Yang namanya pendamping, Pak. Pendamping itu perlu betul-betul mengerti dan paham. Jangan sampai pendamping seperti yang sekarang ini. Pendamping didominasi oleh warna hijau. Nah, jangan sekarang ini didamping oleh warna biru. Kan kacau itu. Kita mesti perperan aja. Kita cocok saya. Kalau Nasdem nggak seperti itu. Karena walaupun pendampingnya warna biru pun belum tentu kan. Nah, oleh karena itu marilah pendamping ini supaya betul-betul begitu mereka ditunjuk jadi pendamping, tatar. Jangan biarkan aja deh. Kan tiga orang sampai 5 orang satu kecamatan. Apa mampu? Saya udah keliling itu saya tanyakan. Waktu penyusunan anggaran desa. Kamu bantu. Bah justru pendamping itu ngomong bahwa sudahlah terusin aja Pak. Kami setuju aja. Nah ini hal-hal seperti ini nggak boleh Pak. Karena mereka nggak ada pengetahuan. Mengenai pendamping desa Pak, kami melaksanakan perintah atau saran dari Komisi 5. Kesimpulan rapat tanggal 7 November tahun 2024. Poin ketiga huruf D Pak. Di situ ada perintah kepada kami evaluasi tenaga pendamping. Dan saya sudah tahu ada pertemuan antara kami dengan beberapa pimpinan Kapoksi dan itu kami respon dengan baik. Kami meyakini sudah lama pendamping desa ini berjalan, anggaran yang sudah besar, pasti adalah kelemahan dan kelebihannya Pak. Maka mohon dukungan, kami sedang mengevaluasi termasuk yang kami sampaikan tadi Pak, yang disampaikan oleh Pak Sujatmiko. Kenapa yang nyalek itu kami evaluasi Pak? Karena menurut kami namanya TPP Pak, tenaga pendamping profesional. Kalau dia sudah nyalek berarti sudah memblok Pak. Ya kan, memblok Pak. Kalau ini kita biarkan berarti nanti
tahun 2009 mungkin sebagian besar bahkan seluruh pendamping akan nyalek, Pak. Itu merepotkan kita, Pak. Dan di Undang-Undang Pemilu sudah diatur mereka digaji dari anggaran APBN, Pak. Mohon, Pak. Tapi kalau misalkan semua praksi setuju tidak dievaluasi, ya kami juga nggak apa-apa. Berarti ada peluang besok mereka nyalek semua, Pak. Betul, Pak. Tapi kalau evaluasi berarti ada kesempatan teman-teman untuk ngisinya, kira-kira gitu, Pak. Saya pastikan, Pak, ini bulan puasa, Pak. Bulan puasa, Pak. Pak Lazarus. Saya ini, Pak, merah putih, Pak. Saya kalau mau untung sendiri ya saya pakai pola lama, Pak. Tapi ini kan pendamping desa, Pak, profesional, Pak. Ya kan? Kita tidak boleh, Pak, demi kepentingan kita terus mengorbankan yang lebih besar. Jadi saya bukan tidak suka, Pak, mengevaluasi itu, Pak. Termasuk selama ini juga banyak pendamping desa itu yang double job, Pak. Dia pendamping desa nerima gaji dari pemerintah, juga dia nerima sebagai penyelenggara pemilu, Pak, ada juga, Pak. Dan itu tidak dievaluasi selama ini, Pak. Ada juga job-job yang lain. Ini kerja kami, Pak. Mohon beri kesempatan kepada kami, Pak. Dan nanti cara ngisinya gimana ya, saya pasti melibatkan Bapak Ibu, Pak. Ya. Inilah mungkin kerja besar kita, Pak Lazarus. Saya ingin sekali desa ini memang kita bangun dengan hati, Pak. Bukan dengan kepentingan individu atau kepentingan kelompok, Pak. Betul, Pak. Saya itu yang saya lakukan, Pak. Saya kalau melakukan hal yang tidak, ya bisa juga, Pak. Bisa, Pak. Saya bisa mereplikasi atau mengcopy apa yang sudah dilakukan masa-masa lalu. Tapi itu nggak saya lakukan, Pak. Nggak, Pak. Makanya di awal saya katakan, siapapun yang jadi pejabat, tanya ini, semua pejabat, 0 Pak. Demi Allah demi Rasul, Pak. Saya nggak pernah minta apapun, Pak. Menarik ya membahas mengenai pendamping desa ini sebenarnya sudah diperbincangkan dari waktu-waktu yang lalu ya, dari presiden-presiden terdahulu. Kita analisis sedikit ya, tadi Komisi 5 DPR RI anggotanya mengusulkan untuk pendamping desa ini ada evaluasi tersendiri ya di tubuh Kementerian Desa. Jadi tidak hanya kita lihat tadi mungkin dari tanda kutip ya, peran ataupun anggota pendamping desa ini dari salah satu partai. Nah itu harus dihindari ya. Dan tadi juga kita lihat ya, dengarkan, Menteri Desa ini akan mengevaluasi apabila semua komisi ataupun anggota komisi di 5 DPR RI menyetujui untuk melakukan pengevaluasian terhadap pendamping desa ini. Nah ini kerjanya harus secara profesional ya. Tadi sudah juga dibilang jangan sampai ada double job yang dilekatkan kepada pendamping desa ini. Harus fokus untuk membina ataupun mendampingi pemerintahan desa. Nah kita lihat juga 74.000 desa di seluruh Indonesia itu tidak cukup hanya diisi dengan beberapa pendamping desa. Kita lihat bahkan ada satu pendamping desa mendampingi 4 ataupun 3 desa, dan itu kalau saya lihat itu sangat tidak efisien ya. Yang terpenting di sini peran pendamping desa itu harus profesional dan harus mengetahui seperti apa keilmuan mengenai pemerintahan desa dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengar juga nanti ada perekrutan baru ya bagi pendamping desa. Oke, itu belum kita dapatkan informasi secara akuratnya ya. Oke sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu jaga kondisi badan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.